Ya namanya anak-anak, kita juga kan pernah jadi anak-anak tuh, bagaimana senengnya ngelihat sapi yang biasanya kita cuma ngeliat kucing setiap harinya ya kan. Hari ini pada waktu itu kita ngelihat sapi yang ukurannya besar gitu ya, suatu kegembiraan juga buat anak-anak itu. Mungkin yang bagi anak-anak yang nggak pernah, adalah anak-anak kami itu yang nggak pernah ngelihat namanya, oh ini sapi gitu. Tapi setelah mereka ngelihat secara johirnya, secara nyatanya, oh ini ada sapi loh gitu ya. Jadi ada kegembiraan tersendiri buat anak-anak kami tuh. Karena kami ini pada dasarnya orang tua kami adalah seorang nelayan, jadi hidup kami itu sebenarnya berpindah-pindah sebelumnya ya. Karena Sabira ini sudah menjadi pulau yang sudah dipilih karena hasil dari tangkap nelayan pada waktu itu cukup besar di sini. Jadi orang tua kami memilih Sabira ini adalah tempat tinggal dari dulu sampai sekarang. Kurang lebih kemungkinan kalau saya sendiri pribadi ya udah di pulau ini sendiri sekitar kurang lebih 30 tahun lebih. Sabira itu pada dasarnya sebagian besar penduduknya adalah dari pindahan ya, yang awalnya dulu masyarakat Pulau Sabira ini asal mulanya dari penduduk yang ada di Pulau Genteng. Kalau menurut orang tua saya ya, orang tua saya itu kan dulu sebelum ada masyarakat yang bermukim di sini, beliau itu pernah terdampar di pulau ini. Yang dulu itu cuman hanya mercusuar, baru mercusuar yang ada gitu. Jadi mercusuar ini dulu dihuni oleh hanya orang-orang petugasnya saja gitu dulu. Karena ini mercusuar ini kan sebagai ujung tombak dari kapal-kapal perniagaan orang-orang terdahulu yang melintas di sepanjang lepas pantai. Nah, kebetulan Sabira ini merupakan salah satu pulau yang sangat penting keberadaannya. Salah satunya adalah mercusuar ini bagi penduduk-penduduk yang sedang berlayar, mayoritas Bugis. Karena dulu memang hampir mayoritas itu Bugis, ya kan. Karena sekarangnya yang saya bilang itu karena zaman semakin berkembang, pendidikan juga anak-anak itu semakin berkembang, akhirnya mereka kan keluar daripada daerah ini. Kemudian mereka dapat pasangan hidup itu di luar dari pulau ini. Ada yang sebagian dibawa ke Sabira, ada juga yang mereka atau mereka yang pindah dari Sabira. Jadi terjadi perkawinan silang lah istilahnya antara suku gitu. Jadi kalau untuk pendidikan di sini tuh untuk saat ini ya dibanding sama dulu, sekarang tuh masyarakat itu lebih antusias, anak-anak mereka tuh harus sekolah. Karena bapak-bapak mereka itu kan dulunya nelayan, bagaimana susahnya nelayan ya kan, pergi pagi pulang sore ya kan, belum lagi bahaya-bahayanya. Nah mereka berpikir kan pendidikan di tahun-tahun sebelumnya itu, sebelum saya bertugas, emang masih pendidikan itu masih bisa dihitung lah, belum sama sekali. Ketika saya terjun sama Pak Aji, mereka melihat oh orang yang bekerja itu ternyata menghasilkan cuan. Karena pada zamannya itu emang belum ada anak-anak yang berpendidikan, ya kan. Kami dihadirkan di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan sebuah pelayanan, ya kan. Tentunya artinya gini ya, kita bekerja kan, yang orang kerja itu pasti digaji. Gaji itu mendatangkan ekonomi. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin perekonomian kami dilihat sama masyarakat, oh enak ya, ternyata ilmu itu bisa mendatangkan uang loh. Nah, disitulah pola pikir mereka itu terbuka. Kamu harus sekolah seperti ibu itu, seperti bapak itu. Nanti kamu ya yang akan gantiin. Nanti kamu yang akan masuk ke dalam sekolah, atau nanti kamu akan bekerja di tempat ibu itu. Nah, itulah yang jadi terbuka pemikiran mereka bahwa ilmu itu akan mendatangkan cuan gitu. Untuk air kami itu tetap bersyukur, semoga Tuhan itu selalu beriin kita yang terbaik, terutama itu air. Kalau kita permasalahannya di air, mungkin sebagian masyarakat itu nggak ada yang bertahan di sini. Karena salah satu keunggulan dari Sabira ini adalah air.
Jadi luar biasa, ke satu Sabira ini udah punya sumber air dari tanah. Kemudian pemerintah membantu lagi kami itu dari RO. Kami kalau untuk bersalin sebenarnya kita memang ada tempat pelayanan kesehatan, cuman dari dulu sampai sekarang ini kami masih door to door kalau untuk ngasih pelayanan partus gitu. Karena mengingat kembali lagi nih adat masyarakat lagi yang belum kita rubah nih, mereka itu masih dikaitkan dengan mistis-mistis kayak gitu. Jadi akhirnya kami yang mengalah sebenarnya nggak boleh. Kami itu ngadain pertolongan itu di rumah warga, tapi yang terjadi seperti itu. Karena kami juga kekurangan tenaga, terus terang aja. Saya itu kan cuma berdua doang, bertugas. Yang harapan saya itu, impian saya, mungkin impian masyarakat Pulau Sabira ini sendiri, ya harapan saya semoga ada tenaga medis, yaitu dokter yang bertugas membantu kami gitu ya, mempermudah akses kami gitu. Karena kalau dulu nggak ada transportasi yang pasti, nggak ada telekomunikasi, mereka bisa datang ke sini dokter itu. Tapi kenapa sekarang fasilitas justru yang sudah bisa mendukung, justru malah agak sulit kami mendapatkan tenaga dokter itu sama yang lainnya. Mungkin kalau sebagian orang yang tidak bermukim di Sabira ini mungkin berpikir ya, kok bagaimana ya dapat sembako itu atau kebutuhan sehari-hari kami itu seperti apa gitu didapat. Nah, kebetulan di sini tuh nelayan ya kan, ada sebagian nelayan yang memang ke Jakarta. Pasar kami itu kan sebenarnya ada di Jakarta. Kalau orang-orang sini tuh sekali beli sembako atau kebutuhan mereka itu sekaligus kayak beras sekali 1 karung, cabai sayur mayur. Sebenarnya untuk tingkat kebutuhan di masyarakat sini alhamdulillah terpenuhi. Yang orang lain mungkin berpikir kok dari mana ya mereka bisa dapat sembako, tapi tidak ada masalah buat kami. Yang penting ada transportasinya berjalan. Bahkan untuk yang sekarang ini kami bisa cuman via online dong udah sampai barang di kami. Terus sistemnya juga kita bisa pembayaran juga lewat lewat transfer gitu. Tergantung dari kapal nelayan itu kalau berangkat. Kalau umpamanya biasa yang kapal muat barang itu kan perahu nelayan ya, tapi sekarang muat barang. Kalau umpamanya biasanya 2 hari di sini, 2 hari di Jakarta gitu. Jadi dalam seminggu itu bisa 1 kali perjalanan mereka. Di balik kita berkurban ada kenikmatan yang spesial sekali yang nggak bisa kita beli. Ada kenikmatan tersendiri setelah kita berkurban. Kalau saya pribadi ada kenikmatan Tuhan yang diberiin itu, ada rasa di atasnya gembira kali, dan bukan sesuatu yang dibanggakan ya, tidak. Rasanya kita ya Allah Tuhan udah kasihin kita itu sebuah kenikmatan, rasa berbagi itu kepada sesama itu, dan itu yang mengajak kita itu pengennya terus berkurban. Bahkan kalau sampai saat ini, kalau ya saya pribadi nih ya, kalau udah ketemu Zulhijjah seperti ini, kalau kita nggak kurban, ada rasa sedih banget. Ya Allah, semoga untuk kedepannya kami diperbaiki lagi ekonomi kami, sehingga kami bisa lagi berkurban gitu.